Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Praktikum Manajemen Keuangan, akan mempresentasikan analisis annual report PT Arga Karya Prima Industri Tbk yang beranggotakan saya sendiri, Agis Dwi Sri Utami dengan NIM 283, Aditya Dwi Cahya NIM 298, Solihatul Afifah 312, Alfian Fauza 315, Siska Tia Pujiasri 322, dan Fameko Giva Albari 297. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Arga Karya Prima Industri Tbk atau lebih dikenal dengan Arga. Didirikan pada tahun 1980 dan merupakan pelopor pada industri kemasan fleksibel di Indonesia. Mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982 dengan pabrik yang berlokasi di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Di tahun 1993, Arga mendirikan anak perusahaan bernama Stenta Films MSDN BHD yang juga bergerak dalam bidang industri kemasan fleksibel berlokasi di kawasan Bandar Baru Bangi, Malaysia. Saat ini, Perseroan memiliki total kapasitas produksi terpasang yang mencapai hampir 123.000 ton per tahun, sehingga menjadikan Arga sebagai salah satu industri kemasan fleksibel terkemuka di Asia Tenggara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Kasus 1. Tabel 1.2 hasil analisis rasio keuangan tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan pendekatan time series analysis. Keterangan tabel 1.2 dari hasil analisis rasio keuangan tahunan pada PT Arga Karya Prima Industri dengan menggunakan pendekatan time series analysis dapat diambil kesimpulan terdapat mengalami peningkatan, 8 mengalami kinerja penurunan. Next. Tabel 1.3 hasil analisis rasio keuangan PT Arga Karya Prima Industri Tbk tahun 2021 dengan pendekatan time series analysis. Tiga samping yaitu dari hasil analisis rasio keuangan tahunan pada PT Arga Karya Prima Industri dengan menggunakan pendekatan time series analysis dapat diambil kesimpulan terdapat 6 rasio mengalami peningkatan dan 11 lainnya mengalami penurunan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, saya lanjut. Jadi bisa dilihat pada kasus 2 di tabel 2 titik analisis biaya modal. Di situ terdapat keterangan tabel hutang jangka panjang dan laba ditahan. Jumlah dari masing-masing tersebut adalah 1.185 sekian itu ya. Dan dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis biaya modal pada PT Arga Karya Industri Tbk, total dari WACC jumlah sekian. Data tersebut didapatkan dari data annual report perusahaan yang telah dijumlahkan. Next. Pada kasus berikutnya, di tabel 2.2 ada aliran kas bersih dengan pendekatan akuntansi. Dengan periode dari tahun 2011 hingga tahun 2020 dan dapat diambil keterangan sebagai berikut. Pada tabel 2.2 diharuskan mencari data keuangan 10 tahun terakhir dengan IAT terbesar pada tahun 2020, yaitu sebesar sekian dan terkecil pada tahun 2017 sebesar sekian dan depresiasi terbesar pada tahun 2017 dengan jumlah sebesar sekian dan terkecil pada tahun 2015 yaitu dengan sebesar 72.326. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjut. Tabel 2.3, tingkat keuntungan internal atau internal rate of growth atau IRR.
Internal rate of growth itu sendiri merupakan indikator dari tingkat efisien dari suatu investasi. Suatu proyek atau investasi yang dapat dilakukan apabila laju pengambilannya lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. IRR mempunyai fungsi yaitu untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengambilan dan menentukan instrumen investasi apabila yang diperkirakan akan mendatangkan banyak keuntungan. Jadi, net persen value pada PT Arga Karya Industri TBK bernilai positif, menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyeksi biaya yang dikeluarkan. Tabel 2.4, waktu pengambilan atau proyek back periode. Tingkat pengambilan rata-rata atau Avenger Rate of Growth atau ARR. Keterangan tingkat pengambilan rata-rata dihitung rata-rata NCF dibagi investasi sehingga menghasilkan 32%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya adalah kasus 3, di mana kasus 3 membahas tentang tabel 3.1 menghitung tentang perhitungan tren Resper PT Arga Karya Prima Industri. Dalam perhitungan ini menghitung dari 10 tahun ke bawah, dimulai dari tahun 2011 hingga 2020. Pada total dari perhitungan ini, XT menghasilkan YT menghasilkan total sebesar 18 miliar 85.800 juta 892.394 rupiah. YT dikali XT dikali YT menghasilkan hasil sebesar 12 miliar 124 miliar 680 juta 237.08 dan Y menghasilkan sebesar 188.889.2394. Dari hasil ini menghasilkan A sebesar sekian dan B sebesar 1.200 sebesar 124.680.2371 dan Y kuadrat sama dengan A plus B menghasilkan 31.326.91610. Lanjut. Tabel 2.3 perhitungan tren kuadrat PT Arga Karya Prima. Dari perhitungan ini menghasilkan XT sebesar 18 miliar 858 juta 862.394 rupiah. Y kali YT XT kali YT sama dengan 12 miliar 468 juta 23.708 rupiah. XT2 menghasilkan 110 dan XT4 menghasilkan 195.8. XT2 dikali YT menghasilkan total sebesar 194 miliar 445 juta 763.536 rupiah.
dan Y menghasilkan minus 5,645. Dan dari perhitungan di atas, C sama dengan sigma X D kuadrat 2 kuadrat 2 menghasilkan ini angka sebagai berikut. Dan A sama dengan sigma YT dikurangi C sigma XT 2 per N menghasilkan minus 213,701,7493. Dan B sama dengan sigma XT dikali YT dibagi XT2 yakni menghasilkan 11334,670,1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tabel 3.3 perhitungan tren eksponensial. Total pada XT 0, total pada log Y 92,62254,986, total pada XT log Y 3,218749,848, total pada XT kuadrat 110, total pada Y aksen 92,62254,986. Sehingga menghasilkan data A sama dengan sigma log YT dibagi N sama dengan 9,262254,986. B sama dengan sigma X log mungkin diterusin aja. Saya lanjutkan. Ya. B sama dengan sigma X log YT per sigma XT kuadrat sama dengan 0,029261362. Y aksen sama dengan log A pangkat 3 plus X log B pangkat 3 sama dengan 9,29151616348. Next. Tabel 3.4 data perputaran elemen modal kerja pada tahun 2019. Total perputaran dalam kali 348,1573644. Total perputaran dalam hari 433,5330146. Sehingga perputaran modal dalam kerja kali 1,03401,518 dan perputaran modal kerja dalam tahun 2020 2,156,750,8255 miliar atau 73.362,268. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data di kebutuhan modal kerja pada PT Agrakarya Prima Industri Tbk, dapat disimpulkan bahwa proyeksi penjualan pada tahun 2020 sebesar 2,230,113,093 miliar. Konsekuensi dari proyeksi penjualan tersebut membutuhkan modal kerja optimal sebesar 2,156,750,825 miliar.
Dengan demikian, kebutuhan modal kerja akan mengalami kenaikan sebesar 73.362.268 dari jumlah modal kerja pada tahun 2019. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.